Allah itu ya, kalau kita disuruh memotong hewan harus baca doa, ya. Memotong menyembelih ya, menyembelih hewan harus baca doa. Kenapa kamu tidak lakukan kepada pohon? Kenapa kamu tidak lakukan kepada semut? Kenapa kamu tidak lakukan kepada nyamuk? Nyamuk bilang main tepuk aja lu bilang lu Islam, setiap mau membunuh hewan lu baca ini ya. Sekali lu tepuk gua nggak baca, lu ngapain padahal gue gitu. Ya itu adab namanya sahabat beriman ya. Jadi kalau ada yang tidak mempercaya ya silakan, kalau ada yang mempercaya silakan ya. Makanya sahabat beriman ya, alam itu tidak tidur, alam itu semua hidup ya, mau pohon mau batu itu semua hidup ya, semua ada pertanggungjawaban walaupun sekecil biji jarum ya, semua ada pertanggungjawaban. Apalagi kita naik di atas pohon, tiba-tiba dikerumunin semut ya, kita langsung press begini kulit kita, langsung semut pada mati semua. Bisa kayak gitu, tapi harus butuh adab. Apa yang kamu bacakan saat kamu menyembelih hewan tadi, kurban tadi. Beda nggak? Sapi sama semut, beda nggak? Sama-sama hidup, nggak ada bedanya, kasihan. Ya. Ada cerita. Nggak ada bedanya. Semut hidup, sapi juga hidup. Nanti semut bilang lah, kenapa cuma di sapi doang? Kalau dibunuh dibacain. Kenapa bukan di gua juga? Apakah memang karena aku tidak bisa dimakan? Padahal aku ini kan hidup, ciptaan Allah juga. Semua ada pertanggungjawaban. Makanya di buku saya kemarin yang hilang itu semua ada tulisannya. Hablum minal alam tuh. Semua bagaimana binatang ini berbicara. Ya. Ya Allah. Makanya kalau orang mampu berbicara dengan semut itu tidak mustahil bagi Allah tuh. Orang yang mampu memahami binatang, bicara dengan binatang itu tidak mustahil. Ya. Mereka paham. Ya, Nabi Sulaiman berbicara dengan seekor burung, berbicara dengan seekor semut, itu tidak mustahil. Karena apa? Dia sudah menguasai hablum minal alamnya tadi. Ya. Nah, makanya ada dawamnya. Ya, nah, apa yang saya dawamkan kemarin? Kemarin yang sudah saya sampaikan. Ya. Masya Allah. Ini kan yang sepele kan, yang belum pernah kita diajarkan kan. Ini jarang orang mengajarkan, mereka hanya mengajarkan tentang ini, jarang orang mengajarkan tentang hablum minal alam ini. Tiba-tiba ada seseorang kayak gini ya, nolongin gue. Tapi kita nggak sadar, mungkin pernah kemarin kita nyelamatin semut. Ya. Mungkin kita pernah nyelamatin lalat di atas gelas kita, di dalam gelas kita. Jadi kadang-kadang Allah itu bagaimana ya? Ya. Jadi Allah itu bagaimana sahabat beriman? Makanya saya katakan Allah itu maha teliti. Segala kerahasiaan yang besar maupun yang kecil semua ada di tangannya. Makanya dia tidak bisa diprediksi. Tidak bisa kita ukur memakai pakai akal, nggak bisa kebesarannya. Ya, nggak bisa. Semua kejadian adalah kejadian yang memang diperjalankan oleh Allah. Tidak ada secara kebetulan. Lagi mungkin petani lagi nyemprot pakai inseksida ya,
untuk matiin apa namanya serangga-serangga yang mengganggu tanaman, ya. Nanti malaikat tanya, kenapa lu matiin serangga tuh? Dengan alasan kita yang tidak tahu apa-apa. Kan mereka mengganggu tanaman saya. Padahal mereka ikrarnya juga mencari makan. Ya. Siapa tahu yang dia makan itu untuk diantarkan kepada anak-anaknya untuk disarang. Tiba-tiba kita semprot. Makanya butuh adab semua. Ya. Bagaimana yang kamu lakukan tadi kepada sapi, kepada hewan-hewan yang dikurban, itu kan baca, ya sedikit-sedikit lah, baca Bismillah gitu. Ya, Assalamualaikum ya Izzatullah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyemprot. Semua itu adalah zatnya Allah. Yang dikatakan hidup itu zatnya Allah. Masuk di kebun kita, Assalamualaikum Izzatullah. Masuk di toko kita, Assalamualaikum Izzatullah. Karena ada sesuatu lagi zatnya Allah yang tidak terlihat. Jadi butuh, ya. Kalau kita tahu untuk apa? Tahu doanya potong ayam, ya pakai itu, pakai doa potong ayam itu. Makanya saya katakan tadi kun fayakun. Ya. Di situ fayau ada waw, di situ ada hau. Hau itu ada atau dikatakan hidup. Ya, berarti adalah kehidupan Allah. Ya. Nah, kita inilah yang hidup, bukan kehidupan. Kita ini kehidupan dengan hidup beda. Nah, mereka itu kehidupan Allah, kita ini adalah hidup. Ya, hidupnya Allah. Maka yang membuat mereka itu ada karena ada kita. Nah, ini yang harus kita pahami. Makanya banyak di dalam Al-Quran mengatakan tentang alam. Ya. Kalau alam sudah bertasbih kepada kita, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu alam itu. Ya, bintang-bintang itu lihat kita itu keluar, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kalau ngelihat kita, ya. Lalu kita mengatakan Robbil Alamin, penguasa alam. Kalau kamu mampu menundukkan alam, itu tadi. Ya, ini sudah banyak yang saya sampaikan tentang bagaimana kita berbicara dengan alam batin kita. Ya. Nah, jadi kalau mau membuat alam itu tunduk, yang itu tadi harus kita takluk kepada kehendak, kepada alam kita ini. Ya, hanya dia yang menggerakkan kehendak atau hanya dia yang menggerakkan alam diri kita. Ya, kita harus takut kepada kehendaknya. Ya, karena ada yang menyaksikan di situ. Selalu senantiasa mampu kita mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu yang sudah dikatakan al-zikri, ya, mengingat. Itu dulu sahabat beriman, tidak usah kita jauh-jauh. Karena apa? Ya, karena kalau sudah itu hidup, sahabat beriman, Allah akan menurunkan apa? Ilham, wahyu, laduni, irhas, dan kadam. Karena apakah? Karena kamu sudah tiada di situ, ya. Sudah kamu dalam alam fana tadi. Ya, sudah dalam ketiadaan. Berarti yang ada hanyalah wujud Allah semata. Atau dikatakan zatnya Allah dan hidupnya Tuhan. Ya, zatnya Allah yang terlihat, hidupnya Tuhan yang menggerakkan. Cukup itu dulu menuju fana itu. Ya, atau dikatakan menuju artinya dikatakan membunuh diri. Ya. Memang berat bagi kita yang ini, ya, tapi tidak berat bagi orang yang ingin mencapai. Ya, tidak berat. Allah memudahkan. Tidak ada kata-kata ujian, nggak ada. Ya. Ujian itu dari kelakuanmu yang kemarin kamu pernah mungkin berjalan melewati itu, nanti kamu balik harus juga melewatinya. Ya, jadi kita samina watona berjalan ke sana. Ya, jadi jangan lupa hablum minal alam, hablum minan nas, dan hablum minallah.
Nah, jadi berjalan tiga-tiga tuh. Ya. Nah, kalau hablum minallahnya apa? Ya, yang tadi, yang senantiasa kita sadar di dalam diri kita ini adalah gerakan Allah. Itu hablum minallah. Ya, kalau kita lagi keluar, ya mau bekerja, ya kita harus pasangkan harus kita bertajali dengan sifat kidamnya. Ya, Allah sudah ke sana, baru kita berangkat. Ya, hati kita sudah di tempat kerja, baru kita berangkat. Ya, baru kita mulai menginjak tanah. Assalamualaikum ya Adamu. Injak tanah, berangkat kita. Ya, Assalamualaikum ya Adam. Ya, kalau kepada yang hidup-hidup yang di atas tanah itu Izzat, ya. Assalamualaikum ya Izzatu. Kalau kepada manusia, ya, kalau kepada manusia, ya, atau dikatakan kepada manusia, mungkin kita lihat mungkin para ini ya, yang jauh-jauh, assalamualaikum ya sifatu, nggak apa-apa ya, gitu. Assalamualaikum ya sifatu. Jadi harus memiliki adab, ya. Kita mandi, kita harus belajar membimbing pandangan kita, ya. Kita harus belajar mandi dengan munajat, ya, seolah-olah kita melihat air ini adalah air subahnya Allah, air pancaran dari artinya air pancaran dari artinya saripatinya Nurullah dan Nurul Muhammad. Kita harus belajar begitu terus, ya, memandang. Kita berwudu juga begitu, kita melihat air ini adalah air subahnya Allah, ya, air saripatinya Nurullah Nur Muhammad. Ya, tapi kalau kita tidak bermunajat, Allah hanya memandang air begitu saja, air aja gitu. Ya. Ya. Allah hanya memandang air biasa aja keluar dari pam. Kalau kita lagi duduk buang air besar, ya. Sebelum kita duduk kita bermunajat, Assalamualaikum ya Adamu. Bilang dalam hati, ngomong ya, saya bukan duduk di atas pasir, saya bukan duduk di atas batu, saya bukan duduk di atas kayu, melainkan saya duduk di atas pangkuanku sendiri dan baunya kuresap sendiri. Itu yang dipakai oleh Nabi itu. Makanya dikatakan Nabi itu kalau dia kotorannya itu nggak kelihatan, ya, di dalam bumi. Baru duduk kita. Saat kita mau apa namanya, kalau kita saat mau mengambil air untuk membersihkan dubur kita melihat lagi air itu, ya, ini adalah air subahnya Allah, ya, saripati Nurullah Nur Muhammad, baru kita ambil, ya. Jadi kita senantiasa menjaga zahir kita ini, sahabat beriman, dari hadas, ya. Jadi ini sudah akan menjadi keseharian kita. Pak Guru, di bawah tadi ada yang bertanya, akekah itu apa? Hakikat mana ya pertanyaannya? Udah. Ya. Hakikat itu kan potong rambut, ya. Ya, hakikat itu potong rambut, ya. Iya, simbol. Ya, nanti saya sampaikan, ya. Kita lanjut dulu yang tadi. Iya, lanjut Pak Guru. Iya, nanti saya sampaikan, ya. Iya. Karena itu dia amalan, ya. Jadi saat kita duduk di kita duduk di tempat untuk kita buang air besar di kolset, ya, harus niat, ya, niat dalam diri kita, ya, harus kita bermunajat di dalam diri kita. Bukan aku duduk di tanah, bukan aku duduk di batu, bukan aku duduk di kayu, melainkan aku duduk di atas pangkuanku sendiri dan baunya aku serap sendiri. Ya, karena apa? Karena kita tidak tahu kan, yang tidak kelihatan itu mungkin ada di samping kita. Ya, kalau kita biarin aja bau najis kita itu ya tercium. Ya, makanya kita butuh adab di situ, biar yang lain-lain itu pada tahu yang tidak kelihatan itu. Oh iya, dia sudah permisi tadi. Ya, jangan main kentut-kentut sembarang gitu, ya. Nah, gitu mananya tuh. Ya.
Nah, seperti juga kita mandi ya, atau kita beristinja, atau kita lagi seorang wanita habis kita namanya mengalami menstruasi ya. Nah, kita pandang tuh air tuh, pandang ya, biar kita itu lebih, kalau kita sudah sahabat beriman, kalau kita sudah biasakan dengan bermunajat ya, kita bermunajat begini ya, makin lama makin bau mulut kita itu tidak berbau ya, lama-lama akan turun ke badan kita mulai tidak berbau ya. Nah, di situ alam dirimu itu udah mulai dipandang, udah mulai dilihat, udah mulai orang bilang ya, udah mulai inilah ya, mulai segar ya. Makanya Nabi Muhammad itu badannya nggak berbau ya, tubuh beliau nggak berbau itu. Nah, ini rahasia yang saya kasih tahu nih ya. Jadi mulut kita itu udah nggak berbau, dia berbau alami. Kencing aja nggak berbau ya, kentut aja itu udah nggak bau. Harum ya kentutnya. Artinya memang udah gak bau gitu ya. Masya Allah. Enaknya kentut gak rasa coklat. Saya makanya waktu saya di pondok ya, sahabat beriman ya, waktu saya di pondok ini masa-masa pondok, kalau saya pulang artinya libur ya, pulang kampung ya, kalau ada paman saya di samping kentut ya, itu dia ngomong, kentut saya lo nggak berbau. Memang benar nggak berbau. Masya Allah. Kalau ini harusnya ngentut masih pingsan itu sebelah saya. Iya, makanya kebanyakan orang tua dulu kita itu ngomong gitu, kentut saya lo nggak berbau kayak kamu. Masya Allah. Nah, karena mereka sudah paham di situ. Ya, gitu. Ya. Kalau kita ini boro-boro mau buang air besar, kentut aja mau pingsan orang gitu ya. Iya, Masya Allah. Ya. Nah, itu dia mulai subur, mulai alami alamnya ya. Nah, kayak bening tuh ya. Alami ini artinya dia tidak berbau apapun, sesuatu yang tidak ada baunya di dunia. Bukan bau kasturi, bukan bau harum, pokoknya alami. Nah, kalau bau alami ini sama halnya kamu mencium bau mulutnya seorang bayi, itu baunya kayak gitu tuh. Masya Allah. Ya. Makanya kalau Umi saya ngomong itu ya, saya suka itu paling dekat dengan bau mulutnya. Harum berarti ya? Harum ya. Pantas itu Kak Kasanova pengen ke sana, pengen ketemunya Ibu hamba Allah, Masya Allah. Kalau beliau gitu ya aku mau datang, Masya Allah, jauhnya. Kalau beliau bicara itu saya paling dekat, saya paling suka dekat. Kadang-kadang Umi bergurau, ini kamu lama-lama cium saya ini. Masya Allah. Memang saya pernah sama nenek-nenek itu kan ya, harum. Saya tuh pengen deket-deket sama nenek-nenek itu kan, harum nenek. Iya, ada juga nenek-nenek kayak gitu, banyak. Nenek-nenek. Mulutnya nggak bau. Harum itu. Pernah itu saya ini. Makanya kalau kita katakan itu mustahil, itu cuma ngomong doang. Ya, karena mereka itu sudah tadi, ya. Sudah artinya sudah bagaimana yang dikatakan sudah beradab kepada alam tadi. Sudah subur alam mereka. Masya Allah. Ya. Allah itu tidak memiliki bau. Ya, Allah itu tidak memiliki satu kayak gimana. Makanya saya katakan sama halnya itu kita memandang kepada cermin. Ya, di dalam cermin itu tidak ada bau, tidak ada amarah, tidak ada akal, tidak ada nafsu, tidak ada dikatakan hadas, tidak dikatakan ada kotoran, nggak berak, nggak makan, pokoknya nggak berak gitu. Masya Allah. Yang di dalam cermin itu, sedangkan yang di luar cermin ini yang memiliki akal, hawa nafsu, ya, keraguan-raguan, ya. Makanya kalau yang di dalam cermin ini sudah meliputi kita, sudah mampu artinya menguasai diri kita, itulah yang akan terjadi. Masya Allah. Makanya kenapa orang-orang tua kita dulu-dulu itu kalau sholat itu ya kadang-kadang lama banget gitu, padahal dia sudah tidak mampu berdiri, tapi kalau sholat dia mampu gitu. Padahal karena kenapa? Karena yang berdiri bukan dia lagi di situ.
tapi yang berdiri adalah hayatnya Allah. Ya, makanya sholat itu wajib, mau sakit, mau lumpuh, tetap sholat. Kenapa? Perbuatannya bukan jasmani, perbuatannya adalah rohani. Mau buta sekalipun wajib sholat, karena perbuatannya adalah rohani, bukan fil jazaziyah, bukan perbuatan jasad. Maka selalu Kak Jafar. Tapi kalau kita sholatnya masih kemanusiaan, ya, boro-boro, aduh, nggak bisa berdiri saya. Kenapa? Ini apa namanya? Asam urat. Oh, lagi encok, lagi surat kecepit, saraf kecepit. Ada kecepit pintu. Ya, makanya kadang-kadang kata-kata amalia, ya, kalau seorang imam itu sekali-kali pandang kepada makmumnya, karena di belakang itu kadang-kadang ada orang tua, makanya harus dipercepat bacaannya. Itu amalia. Tapi kalau dalam ibadah bukan begitu konteksnya. Yang berdiri di belakang itu semua bukan manusia. Memang kalau manusia pasti akan merasa capek, merasa bosan, ya, apalagi panjang bacaannya. Kenapa tidak ada nikmat di situ? Ya. Kenapa manusia yang berdiri di situ? Makanya saya katakan tadi, di dalam cermin itu tidak ada akal, nafsu, pokoknya semua tidak ada. Ya. Semakin kamu baca satu juz dalam satu rakaat, makin nikmat. Amin. Ya, kita boro-boro satu juz. Ya, mungkin begitu sahabat berimannya, karena di sini sudah hampir 5:30 ya. Iya, Pak Guru mau mandi ya. Iya, nanti kita lanjutkan Pak Guru. Amin, amin. Ya, senantiasa kita bagaimana beristiqomah di sini ya, menggugurkan tauhid kita. Jangan kita menyerah sahabat beriman ya. Kita senantiasa belajar dan terus belajar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya sahabat di bawah, makasih ya. Kita yang terima kasih Pak Guru, berkah selalu. Amin. Amin. Berkah penuh barokah Pak Guru. Dadah Pak Guru. Nanti jumpa lagi. Lah aku cium sendiri haram lah. Amin Sandi, makasih. Baru kali ini saya bisa yakin. Amin, amin. Ini masih bau katanya. Kalau nggak di Rexona. Enggak, kita kalau etikotkan ya diri kita ini fitrah dari Allah. Kita jikiran itu nanti masuk Pak Eko. Jadi yang katakan Pak Guru itu sambil kita dawamkan zikir itu, syir itu nanti Allah kabulkan. Kan Allah ini sesuatu kalau berkeringat-keringat. Amin. Insya Allah semuanya itu perjalanan kita syukurin detik ini ke depan lebih baik, lebih bagus. Allah berikan fitrah ke kita semuanya. Bunda, Yuri Bunda kan mau cerita katanya, ini ada di sini ceritanya itu pernah kan Kak, dia itu nggak suka nenek-nenek gitu, nggak suka ayam ke dapurnya, ke rumahnya, terus kakinya tuh di apa pakai parang. Terus parang iya, di apa katanya orang sini dipotong gitu Bunda, tapi hidup-hidup kan kasihan ya Allah. Karena dia sebel karena terus ganggu ngucar ngacir di dapur gitu, maklum nenek-nenek.
tak taunya bunda sebulan kemudian dia kakinya yang diamputasi. Masya, ya iyalah. Jadi jangan dikira binatang itu tidak apa ya, bahasanya malati ya. Kualatin itu kalau bahasa Indonesianya apa? Ya gitu mungkin karena disengaja kayak gitu. Jadi dia juga doa dia, Allah kabulkan itu. Kata dia, ya Allah salahku apa? Aku ini lemah. Kualat. Terus maksudmu gimana? Entah semut, entah kucing, entah ayam. Maksud gimana? Terus Allah kasihan. Kan ayam juga, dia juga begitu. Allah, ya Allah. Oh, ya salah ini. Tapi kan jarang yang binatang itu legowo. Biarkanlah aku deritaku untuk aku saja. Itu hanya di sinetron. Itu nyata di situ tak ada. Pamit dulu ya Kak Devi. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kalau sapi dipotong, kaki kita juga dipotong. Kalau kata sapinya, ya Allah, biar ini derita untuk aku sendiri. Itu hanya di film-film ya. Kak, ini Nurjan